Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum, sahabat penyuluh. Perlu diketahui bahwa jabatan fungsional penyuluh hukum memiliki tugas memenuhi ekspektasi kinerja guna pencapaian target organisasi. Ekspektasi kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara. Jadi pada intinya jabatan fungsional saat ini, termasuk penyuluh hukum, selain memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan, juga dapat diberikan tugas lainnya. Tugas lain ini tidak lain adalah untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi. Hal ini tercantum di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Tugas penyuluh hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.01/KP.5.1 Tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan, penilaian kinerja dan konversi predikat kinerja jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum. Sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran 1 peraturan tersebut, terdapat 5 ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama sebagaimana dimaksud yaitu: pertama, melakukan penyebarluasan informasi hukum. Kedua, melakukan penyusunan program penyuluhan hukum. Ketiga, melakukan pelayanan konsultasi hukum. Keempat, melakukan pengelolaan desa bagi kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum. Kelima, melaksanakan kemitraan penyuluhan hukum. Inilah 5 dari ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama berupa penyebarluasan informasi hukum, yaitu menyusun peta penyuluhan hukum tingkat kecamatan, melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung dengan segmentasi audiens seperti pelajar dan mahasiswa, serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama berupa penyusunan program penyuluhan hukum, yaitu melakukan penyusunan program penyuluhan hukum. Ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama berupa pelayanan konsultasi hukum, yaitu memberikan layanan konsultasi hukum dan atau informasi hukum dengan kompleksitas rendah. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum berupa pengelolaan desa kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum, yaitu membentuk dan melakukan pembinaan kelompok sadar hukum, membentuk desa kelurahan binaan sadar hukum, dan atau mempersiapkan atau mengumpulkan dukungan dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Adapun ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum ahli pertama berupa kemitraan penyuluhan hukum, yaitu melakukan pengembangan kemitraan jejaring penyuluhan hukum dengan pemangku kepentingan terkait. Ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan kegiatan yang mencerminkan karakteristik kerja jabatan fungsional penyuluh hukum yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai penyuluh hukum. Penyuluh hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya, sekurang-kurangnya 1 dari 5 ruang lingkup kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan. Perlu diingat, selain tugas dan fungsi berdasarkan ruang lingkup kegiatan, penyuluh hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain berdasarkan penugasan pejabat penilai kinerja. Tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, serta tugas dan fungsi lainnya dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pejabat fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal terkait dengan konversi predikat kinerja, akumulasi angka kredit, dan penetapan angka kredit mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik jenjang mengusulkan permohonan uji kompetensi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan melampirkan hasil penilaian kinerja 1 tahun terakhir. Lembar konversi predikat kinerja pejabat fungsional ke angka kredit periodik atau tahunan. Lembar akumulasi angka kredit pejabat fungsional, PAK atau penetapan angka kredit terbaru integrasi yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja.
Sahabat penyuluh, demikian sedikit tentang 5 kegiatan penyuluh hukum ahli pertama. Semoga bermanfaat. Salam penyuluh hukum.